Saya menjelaskan lebih kurang 60 menit. Selesai 60 menit kita buka tanya jawab. Tentu menjelaskan 160 tidak selesai. Saya hanya pilih saja. Amin tadhakkuri jiranin bidhi salami ma rajta dam'an jara min muqlatin bidami. Apakah min tadhakkuri, tadhakkur, ada enggak yang mau mengingat jiran? Jiran sudah jadi bahasa kita. Tonggo nih sopo. Bidhi salami, yang ada di Dhi Salam. Dhi Salam sebuah tempat antara kota Makkah Madinah. Ada enggak yang mau mengingat tentang seorang jiran tetangga yang berada di antara kota Makkah Madinah bernama Dhi Salam? Marajta dam'an jara, marajta, kau sudah mencampur, dam'an, air mata, jara yang mengalir, min muqallati, mengalir dari pelupuk mata dengan air mata. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menetes darah dari pelipisnya, patah giginya, berdarah terompah kayunya, bersatu air mata dan darah. Berada di kota Makkah Madinah, datang sahabat meminta, ya Rasulullah, engkau punya doa mustajab, berdoalah satu kali doa saja, rata mereka dengan tanah, mintalah doa kepada Allah. Apa kata Nabi? Tidak, biarlah ini berdarah, biarlah ini menetes, biarlah ini patah, biarlah ini luka, kusimpan doa itu untuk siapa? Untuk mereka 14 tahun, 14 abad akan datang, akan lahir ke dunia. Dia sediakan doa itu untuk kita. Apa yang kita buat untuk dia? Maka adik-adikku, anak-anakku sekalian, yang kalian sudah belajar teknologi ini, kalian kembangkan ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersatu antara darah dan air mata untuk menegakkan agama Allah. Dicaci, dimaki, disiram kotoran onta, tapi tetap dia tidak minta doa mustajab. Satu doa mustajab, andai dimintakannya, rata Makkah itu dengan tanah, mati mereka semua. Tapi tetap dia simpan untuk apa? Syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Ku pegang itu untuk syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Dia ingat kita. Dia ingat Abdul Somad, dia ingat ITS, dia ingat orang Surabaya. Padahal waktu itu belum ada buaya sama ikan hiu, belum kelahi waktu itu. Tapi dia ingat kita. Kita ingat dia apa tidak? Maka kita ingat dia dengan banyak-banyak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau nanti ada orang baca solawat, apa dalilnya? Dalilnya umum aja. Itulah dalilnya. Sallu alaihi bersolawatlah. Kalau ada yang baca solawat simtud durar, itu isinya solawat. Maulid simtud durar, solawat. Maulid burdah, solawat. Maulid al-Barzanji, solawat. Maulid ad-Diyaul Lami Habib Umar bin Hafiz, solawat. Maulid diba, solawat. Man sholla alayya solatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayyiat, Allah berikan kesalahannya ditutupi sebanyak 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, akan dinaikkan 10 darajat keutamaan. Siapa yang banyak solawat, 10 kebaikan, 10 dosa ditutupi diampunkan, dan 10 darajat dinaikkan. Ini yang naik di atas ini pasti orang-orang yang bersolawat. Makanya naik derajat mereka ke atas. Dua kemungkinan. Pertama solawat, kedua terlambat. Jadi kalau di Surabaya, di Jawa Timur yang banyak dibaca Al-Barzanji, Burdah, Diba, Simtud Duror, Diyaul Lami, mana yang paling banyak? Semuanya. Al-Barzanji masih ada baca? Ada. Oh, bagus, mantap, lanjutkan. Terus, kalau di tempat saya di Sumatera paling banyak dibaca Al-Barzanji. Burdah jarang dibaca, Burdah di Jawa.
tapi isinya semua baik-baik. Barzanji itu Pak Ustadz, Barzanji itu nama orang, nama tempat di Irak namanya Barzanjah. Kebetulan bapaknya orang Barzanjah, maka anaknya lahir disebut orang mana tuh? Orang Al-Barzanji. Orang Makkah Al-Makki, orang Madinah Al-Madani, orang Barzanjah Al-Barzanji, orang Mesir Al-Misri, orang Jawa Al-Jawi. Makanya ada ulama besar mengajar di Masjidil Haram, namanya Syekh Mahfud At-Tarmusi Al-Jawi. Saya lama At-Tarmusi di mana nih? Ternyata Tremas Pacitan. Ulama besar, bukunya dicetak di Darul Kutub Al-Ilmiah, di Darul Fikri Beirut. Syekh Mahfud At-Tarmusi, Tremas Pacitan. Dia punya murid di Masjidil Haram, sanad hadis dari Syekh Mahfud Tarmusi, dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, turun kepada Syekh Mahfud, turun kepada muridnya. Itulah dia Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Nyambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Syekh Mahfud At-Tarmusi, dari guru-gurunya sampai kepada Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Disebut dengan Imam Al-Bukhari. Bukhari artinya orang Bukhara. Dulu kalau disebut ujung namanya kita pasti tahu. Al-Bukhari orang Bukhara. Ar-Razi orang Rai. Nah, ini ujung nama. Nah, kebetulan dia namanya Abu Ja'far Al-Barzanji, maka ditulislah syair Al-Barzanji. Jadi silakan aja, kalau ada yang membid'ahkan Al-Barzanji nggak boleh dibaca, Ad-Diba nggak boleh dibaca, Simtud Durar nggak boleh dibaca, Ad-Diyamul Lami nggak boleh dibaca, Al-Burdah nggak boleh dibaca. Lalu kami mau baca apa? Baca Quran aja, baca salawat. Baca aja salawat yang ada di Sahih Bukhari. Itu salawat yang dari Nabi. Salawat yang dibuat ulama boleh. Salawat dari Nabi pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya enggak apa-apa. Mana dalilnya boleh membuat doa yang enggak dibuat Nabi? Pokoknya kalau enggak dibuat Nabi bid'ah. Sami Allahu liman hamidah. Nabi ngajarkan doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tiba-tiba ada seorang sahabat baca Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Doanya dia buat sendiri. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai salat Nabi tanya, "Manil qail?" Siapa tadi yang pandai buat doa yang enggak pernah kuajarkan? Ana, saya yang baca. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat berlomba-lomba turun dari langit ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Seandainya tidak boleh buat doa, pasti kata Nabi, siapa yang pandai buat doa tadi? Aku lihat malaikat maut ini turun mencabut nyawamu. Karena kau pandai-pandai buat doa yang tak aku ajarkan. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Masuk neraka jahanam kau. Maka berdasarkan hadis ini, apa kata Imam Al-Hafiz? Al-Hafiz, kalau sudah disebut Al-Hafiz, di tempat kita Al-Hafiz hafal Quran. Tapi kalau istilah ilmu hadis, Al-Hafiz hafal 300.000 hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, apa kata dia? Jawazu ihdatsiz dzikri fi shalah ghairil ma'thur ma lam yukhalif bil ma'thur. Jawaz boleh ihdatsiz dzikri, membuat bacaan doa fi shalah, dalam salat, ghairil ma'thur, walaupun tidak ada dalam ayat Quran, tidak ada dalam hadis, ma lam yukhalif bil ma'thur, selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau doa dalam salat saja boleh ditambah, apalagi solawat, bukan somat. Itulah dalilnya sahabat-sahabat, tabi'in, ulama-ulama, para alim ulama membuat
membuat doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan salawat itu maka selamatkanlah kami dari perkara huru-hara musibah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan berkat salawat itu kamu tunaikanlah segala hajat kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dengan salawat itu maka engkau sucikan kami dari segala silap salah dan dosa. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Sampaikanlah kami kepada cita-cita dan keinginan kami. Min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Semua kebaikan ketika hidup maupun sesudah mati. Apa ini doa? Ngapain berdoa dengan Allah melalui salawat? Orang Allah yang nyuruh. Kan yang nyuruh salawat itu Allah. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Ya Allah, dengan berkat salawat ini berikanlah kebaikan. Maka tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sudah dijelaskan tetap ngeyel juga. Ini namanya mazhab ngeyeliyah. Kasih klarifikasi sekali saja. Kalau tetap ngeyel ngelawan, sudah biarin, anjing menggonggong kapilah berlalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama sepakat dari timur dan barat membaca salawat-salawat ini, maka menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam salawat di kalangan NU yang sudah masyhur di tempat kita, salawat Badar. Kalau ada acara, biasanya dibaca salawat Badar kalau ustadznya terlambat datang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatul Allah Yasin Habibillah. Piye wis teko urung? Belum datang juga robah. Salawatnya itu juga, lagunya aja robah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wis mas, wis ketok, wis ketok. Bagus, daripada waktu kosong melompong gak tentu arah, maka banyak-banyak berselawat. Mengapa ini anak-anak muda hari libur, padahal hari libur anak-anak muda mau pergi pakai motor bonceng nasional. Anak muda hari gini zaman edan masih mau ngaji, dengar solawatan, luar biasa. Ini penghuni-penghuni surga insyaallah. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan karena atap tercabut semua. Panjang tali besinya. Hari itu tidak ada naungan di akhirat, semuanya hancur. Tapi ada satu yang dapat naungan di antara yang 7. Siapa dia? Syabun, anak muda. Nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan anak muda itu ada di ITS. Ya. Jadi anak muda yang sudah istiqomah. Berapa di antara anak muda yang diajak pacarnya pagi ini, Mas, ayo kita ke tepi pantai main-main yuk. Enggak, ada acara solawatan. Sebentar aja. Tidak, sekali tidak. Tidak. Ayolah, nanti habis zuhur kita ke sana. Illallah. Am habbatir rihu min tilqa'i kazimati wa awmadal barqu fi dhulma'i min idami. Am habbatir rih, ketika angin bertiup dari mana? Dari arah Kazimah. Awmadal barqu fi zulumah, sangat angin bertiup kencang dari arah Kazimah. Pada saat itu pula ada kilat yang berkilau fi zulmah, di tengah galapnya malam dari arah Idham. Bagaimana perjuangan Nabi di tengah malam yang mestinya tidur-tidur, duduk-duduk di rumah dengan istri, tapi justru memperjuangkan Islam. Kilat menyambar, angin kencang di tengah malam di dalam gua.
menunggu malaikat Jibril datang. Begitulah perjuangan dia. Demi untuk siapa? Demi untuk umat ini selamat dari neraka jahanam. Maka kalau mau berdoa, berjasa Nabi dalam hidup kita, bagaimana kita membalasnya? Tidak ada lain, tidak ada bukan banyak-banyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya anak-anaknya mudah datang ke majelis solawat. Kenapa? Karena waktu ibunya hamil dulu sambil masak solawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Garamnya salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Saya kemarin pekan yang lalu ke Malaysia. Sebelum kami hadir salawat, cuman irama Malaysia lain. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di situ baru saya paham, oh ternyata lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain iramanya. Ternyata suaramu begitu indah. Kenapa? Karena cinta. Jadi kalau ada orang yang berkata solawatmu tidak seindah, oleh sebab itu maka sering-seringlah pergi ke THT, telinga hidung tenggorokan. Mungkin sedang bermasalah. Nanti kita akan mendengar menyambut Maulid Nabi 1439, 12 Muharram, 12 Rabiul Awal, menyambut Maulid Nabi, lomba solawat Institut Teknologi Surabaya. Wah, orang heran. Biasanya yang buat lomba solawat Universitas Islam, yang buat solawat pondok pesantren. Anak teknologi berselawat. Semua penasaran, apa? Rupanya robot berselawat. Canggih ya. Biasa. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib solawatnya satu hari berapa kali? Sedikit sekali, cuma 5 kali. 5.000 kali. Habib Munzir Al-Musawwa solawat sehari 5.000 kali. Barulah orang tahu setelah dia meninggal dunia rahasia kenapa majlis Habib Munzir dipenuhi. Semua datang, presiden, menteri, gubernur, wali kota, RT RW yang enggak datang. Hadir semua. Berapa Habib Munzir sekali solawat? 250.000 orang sejauh mata memandang. Kenapa? Kemuliaan solawat. Kalau kau bersolawat, Allah cinta kepada engkau karena engkau banyak menyebut hamba yang paling dicintai Allah, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta Allah tertanam ke hati seorang hamba, maka akan datang hati-hati yang lain menaruhkan cinta. Kalau kau kejar dengan nafsu, dia akan lari. Zulaikha mengejar Yusuf dengan nafsu, Yusuf lari, cinta pun lari. Tapi ketika Zulaikha bertaubat kepada Allah, maka cinta Yusuf mendekat kepada Zulaikha. Oleh sebab itu, kau tanamkan cinta kepada Allah melalui cinta Rasulullah, maka Allah akan berikan cinta ke dalam hatimu, maka seluruh hamba-hamba itu akan mencintaimu insyaAllah. Amin. Ya, dengan salat bersolat. Ustaz, saya belum ketemu jodoh Ustaz. Umurmu sudah berapa? Baru semester 1. La ilaha illallah. Kau kuliah aja. Pikir-pikir jodoh. Kuliah aja dulu. Banyak-banyak solawat. Ustaz, saya belum punya anak Pak Ustaz, gimana ini? Banyak-banyak solawat. Kalau sudah Allah mau, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Allah tidak ada sulit baginya untuk buat. Sudah berapa umurmu? 40 Ustaz. Belum punya anak? Iya. Apa masalahnya? Saya belum nikah Pak Ustaz. Inilah masalahnya. Ada yang semester 1 sudah mau nikah, ada yang 40 belum juga nikah. Ustaz nyindir kami ya? Enggak, saya enggak tahu siapa yang belum nikah.
Isi ceramah tidak ada unsur menyinggung masyarakat. Bagi yang tersinggung, salah sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak salawat. Makanya ibu-ibu kebetulan punya tetangga orangnya rese, ngomongin tetangga, kabarnya anak si anu belum nikah. Beli kangkong 2 ikat, ngomong 2 jam. Besok mulai kalau dia datang, "Bu, kabarnya anak si anu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi." Yang di kantor dalam keadaan waktu kosong, tasbih, Allahumma sholli. Beli tasbih. Itu di mobil-mobil yang cantik-cantik itu tasbih bergelantungan di kaca spion. Hai mobil, cukuplah. Jangan cuma kau saja yang bertasbih, gantian kita ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malulah Pak Ustaz, kemana-mana nenteng tasbih, nanti dikira orang riak, malu Pak Ustaz. Oke, beli tasbih digital, pasang di jempol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah pelan-pelan. Ini saya lihat ada yang cepat. 100, 200, 300, 1000. Setelah 1000 langsung ambil HP, foto. Alhamdulillah pagi ini sudah 1000. Bagi yang suka tolong like and share. Kan begitu caranya. Kalau mau update status, tulis hadisnya. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah tutupi 10 kesalahan, Allah naikkan 10 derajat kemuliaan. Famali ainaika in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tastafiq yahimi. Famali ainaika, mengapa ainaika kedua matamu, in qul takfu fahamata, tetap berlinang, kedua air mata berlinang, hampir saja menangis. Kenapa? Wa mali qalbika in qul tastafiq yahimu, berhentilah menangis, mengapa hati tetap bingung meskipun sudah kau katakan sadarlah, sadarlah, jangan menangis. Hai hamba-hamba pecinta Nabi Muhammad, jangan nangis lagi. Tapi air mata tetap juga meleleh. Kenapa? Merindukan dia. Tegak di depan makamnya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salamu alaik atqal atqiya, assalamu alaik azkal azkiya. Salamu alaik, keselamatan untukmu ya Rasulullah. Atqal atqiya, orang yang paling takwa di antara manusia yang takwa. Assalamu alaik, keselamatan untukmu ya Rasulullah. Azkal azkiya, orang yang paling suci di antara manusia-manusia yang suci. Tidak ada satupun yang diterima di dunia ini kecuali melalui Muhammad sallallahu alaihi. Siapa saja. Kami percaya sama Allah, kami beriman kepada Allah, tapi kepada Muhammad kami tidak beriman. Qul, katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa yang tidak ikut Muhammad, falay yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, termasuk orang yang rugi, tidak ada apa-apanya. Jadi Ustadz, orang-orang yang baik itu gimana? Bagaimana kalau dia baik, orangnya sopan, orangnya santun, rajin sedekah, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Tapi katanya Allah Maha Adil. Semua orang yang tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dia tetap diberi balasan. Makanya mereka yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad hidupnya di dunia enak, nyumbang pada anak yatim, langsung dibalas Allah, cash and carry. Langsung buka kitab fikih sunnah Said Sabiq dalam bab wakaf. Orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, kalau dia bersedekah di dunia, langsung dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Supaya di akhirat tinggal masuk neraka.
Makanya kalau kita sayang sama teman kita, ajak dia ikut supaya percaya Nabi Muhammad dengan cara apa? Sebut passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau kita nggak kenal sama Nabi ya berat. Makanya kenalilah Nabi, baca buku sejarah Nabi. Di antara yang mengenalkan kita pada Nabi, tapi buku ini terlalu tipis Pak Ustadz. Saya mau buku yang tebal sejarah Nabi. Pulang dari sini langsung cari bukunya, judulnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Harga 44.000. Kalau naik saya nggak tanggung jawab. Yang sampul soft cover, yang lembut, kertasnya kuning, kertas ubi murah, 44.000. Saya punya satu, terjemah bahasa Indonesia, ditulis oleh juara 1 lomba menulis syair, menulis sejarah Nabi internasional, ikut peserta 150 orang sedunia. Juara satunya dia, namanya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Oh, India ada Muslim. Ya, Muslim India hebat-hebat, ulama-ulama besar. Tapi anak-anak kita tidak tahu. Kalau sudah disebut India, yang dia tahu Kabi Kaci, Kabi Gam, Koch Kotahe, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Rani Mukherjee. Hafal juga Pak Ustaz ternyata. Ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina sajimim minhu wa muqtarimu. Apakah pecinta yang tulus itu menyangka cintanya tersembunyi di antara air mata yang berlinang dan hati yang menyala-nyala? Di mana letak cinta? Antara air mata berlinang dan hati yang menyala. Kenapa matamu berlinang? Seorang bapak bangun tengah malam sholat tahajud, tiba-tiba air matanya berlinang, hatinya menyala, suaranya gemetar. Ya Allah, ya. Istrinya nanya, kenapa mas? Ingat mantan. Berlinanglah air mata karena mengenang Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari terakhir kemarin, hari Ahad subuh terakhir pengajian di Bandung, ada yang minta judulnya hadis-hadis menjelang kematian Rasulullah. Subuh, kajian subuh, saya diminta. Sudah diupload ke YouTube. Buat situ somat hadis-hadis wafat Rasulullah. Datang kawan saya dari Makassar, WA. Mat, aku sudah dengar tausiah engkau tentang kematian Rasulullah. Dari awal sampai akhir aku nangis terus. Gak tahan aku mendengar berita bagaimana Nabi SAW meninggal dunia. Padahal orangnya tegar, badannya tegap, berotot, orangnya galak. Tapi kalau sudah cerita tentang Nabi Muhammad, layu, lesu, sedih. Kenapa? Mengenang orang yang terkasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz kok sehari ini nggak nangis? Sudah habis air mata saya tumpah di Bandung. Saya sudah pesan sama jamaah, jangan kasih lagi saya judul-judul yang sedih, saya tak tahan. Bawaan saya mau menangis saja. Oh, tapi tidak semua air mata itu menangis karena cinta. Ada juga air mata keluar karena kekenyangan. Buaya tidak punya pori-pori, jadi ada bintik-bintik di kulitnya. Makanya buaya itu kalau sudah makan orang, makan sapi, makan kambing kekenyangan, bagaimana caranya mengeluarkan air? Dikeluarkan melalui air. Makanya disebut air mata buaya. Di tempat kita ada juga itu. Pas lagi makan bakso mie ayam, wah sampai nangis, ambil tisu. Itu namanya air mata buaya. Nah, kekenyangan. Tapi jangan menyepelekan buaya. Jangan sepelekan buaya, karena buaya adalah makhluk yang paling setia, tidak bisa berpindah ke lain hati. Buaya, makanya orang Betawi kalau menikah pasti ada roti buaya. Roti buaya. Bu. Ya, kenapa pakai roti buaya? Buaya paling setia Pak Ustaz. Karena dia tidak akan mau berpindah. Kalau sudah sampai mati dia tak mau. Selama dia di air. Kalau sudah naik ke darat namanya, itu sudah di luar tanggung jawab kita itu sudah.
Nanti beli syair burdah, cari di toko-toko terdekat, dibaca. Kapan bacanya Pak Ustadz? Ya terserah. Pagi, petang, siang, malam. Ya solawat. Ajak anak-anak duduk-duduk. Suami, istri, anak. Nak, yuk baca selawat yuk. Yuk. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. InsyaAllah nanti kalau kita sudah mati, anak juga berselawat di rumah. Anak kita akan mengajak istrinya, diajaknya cucu kita berselawat. Nanti anak cucu kita terus berselawat. Tapi kalau anak kita diajari piano lagu, begitu kita mati langsung dinyanyikan mama. Rasakanlah, datang malaikat membawa martil palu godam pelempang. Ayasabu sabu annal hubba munkatimu laulal hawa lam turiq dam'an ala talali wala ariqta li dhikril bani wal alami. Kalaulah bukan karena cinta, laulal hawa, kalau bukan karena cinta, lam turik dam'an ala talali, tidak mungkin air mata akan tumpah. Kalau bukan karena cinta, tak mungkin air mata tumpah. Bolehkah kami menangis karena cinta? Silakan. Nabi SAW menangis meneteskan air mata saat memegang jenazah Utsman ibnu Maz'un. Turun ke pipinya, turun ke jenggotnya, turun dari jenggot sampai ke wajah Utsman bin Maz'un. Sahabat heran, kenapa? Ini air mata cinta, kasih sayang. Orang yang tidak menangis hatinya keras. Keras. Makanya iktikaf. Tadi malam iktikaf di Masjid Al-Akbar. Masya Allah, ramai. Menurut perhitungan 30.000 tadi malam hadir. Masya Allah, buat iktikaf. Karena kalau kita sendirian bangun malam, ya Allah, susah nangis. Makanya iktikaf itu latihan nangis sebulan 2 kali. Ya Allah, dosa kami begitu banyak, ya Allah. Sebelah kanan nangis, makin nangis. Depan nggak enak, nggak nangis. Latihan nangis. Kawan saya bawa jamaah umrah pergi ke Makkah. Sampai di Makkah, jamaah begitu melihat Ka'bah, ya Allah, kenapa nangis? Aku tidak tahu mengapa menangis. Tiba-tiba hati ini rasanya remuk, redam, hancur, berkeping. Ibu-ibu di sebelahnya nangis juga. Ibu nangis kenapa? Uang habis belanja, Pak Ustaz. Jadi rupanya motivasi menangis ini macam-macam. Laulal hawa lam turiq dam'an ala talali. Kalaulah bukan karena cinta, tak mungkin akan tumpah air mata. Wala ariqta li dzikril bani wal alami. Dan tak mungkin engkau berjaga malam suntuk mengingat bani wal alam, nama pokok kayu dan gunung, mengenang. Inilah membangkitkan semangat tempat. Nation, bangsa, nasionalisme, suku, nasionalisme, bahasa, nasionalisme, tempat, mengenang tempat, meleleh air mata. Apa kata pepatah orang Melayu? Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Tempat jatuh aja kita ingat, apalagi tempat berulang mandi, tempat yang paling sering. Mungkin adik-adik tidak semuanya asli orang Surabaya. Ada orang Kalimantan, orang Banjar, ada orang Makassar, Sulawesi Selatan, kota yang paling jauh di dunia, ujung pandang. Ada dari Papua, Nabire, ada dari macam-macam datang kemari. Tapi setelah nanti pulang ke kampung halaman asli, ketika nonton berita tentang Surabaya, meleleh air mata. Kenapa? Mengenang. Kau sudah cinta kepada tempat kebangsaan. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau sudah bersyahadat tidak lagi cinta kepada bangsa, kita tetap cinta bangsa kita. Kamu sukunya apa? Jawa. Kamu tinggal di mana? Di Surabaya. Kamu orang apa? Batak. Dari mana? Tapanuli Utara. Kamu orang apa? Saya orang Makassar. Dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Nah, maka ini cinta kepada negeri. Makanya ada ungkapan hubbul watan minal iman. Cinta negeri bagian dari iman. Tapi tidak mentang-mentang sudah cinta negeri, nasionalisme, lalu membenci orang yang berbeda dengan kita. Nabi Muhammad itu sukunya tetap disebut. Apa suku Nabi? Quraisy. Maka disebut di ujung nama Al-Quraisy, suku Quraisy.
tempatnya yang paling dicinta, Makkah, Madinah. Nah, ini semua adalah tidak menghalangi cinta negeri, tidak membatalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.